insya Allah tidak membosankan kita, Bapak, Ibu, malam hari ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang ilmu tauhid, ya. Jadi mungkin dua kali kita dua kali tauhid, dua kali lagi filsafat atau tasawuf, ya. Itulah. Jadi untuk tidak membosankan kita, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Imam kita tadi, bahwa pengajian kita malam ini adalah membahas tentang ilmu tauhid, di mana ilmu tauhid yang kita sampaikan pada pertemuan pertama posisinya adalah dia membahas tentang masalah akidah, masalah keimanan, masalah keyakinan. Nah, masalah keimanan, masalah keyakinan ini adalah sesuatu yang paling penting, mendasar. Karena dia ibaratkan sebuah pohon, dia itu berada di dalam akar, di bawah tanah. Ibarat satu pohon, akidah itulah akarnya, kemudian ibadah itu adalah batangnya, dan akhlak adalah sebagai buahnya. Itu. Nah, jadi ilmu tauhid ini ilmu dasar, penting bagi kita. Orang kalau tidak ada ilmu tauhid, dia tidak tahu dan tidak mengerti siapa yang dia sembah. Nah, itu. Maka orang dulu mempelajari ilmu tauhid ini hukumnya wajib. Karena untuk kita beribadah kepada Allah sebagai Tuhan, maka kita harus mesti awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama kali kita dalam agama Allah ini yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kitab yang kita pakai adalah kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Ini kitab tentang masalah akidah Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Thohir Ibnu Saleh Al-Jazair. Kita langsung saja mengingat waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه رسالة مشتمل على المسائل المهمة في علم الكلام قريبة المأخذ للأفهام، وجعلتها على طريق السؤال والجواب، وتساهلت في عباراتها تسهيلا للطلاب. Ini adalah muqaddimah atau pengantar dari pengarang kitab ini, pengarang dari Syekh Thahir Ibnu Shalih Al-Jazair. Segala puji bagi Allah. Kemudian tentunya sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa ba'd, kemudian daripada itu, fahadhir risalatu mustamilu ala masailil muhimmat fi ilmil kalam. Ini risalah tentang masalah hal yang penting dalam ilmu kalam. Ilmu kalam itu ya ilmu tauhid. Kalau dalam orang-orang kuliah, kalangan akademik, namanya ilmu kalam, yang kita kenal dengan ilmu tauhid atau ilmu teologi. Qaribatul ma'khadhi lil afham, agar memudahkan kepahaman kita tentang kitab ini, tentang ilmu tauhid, maka pendekatannya adalah dengan metode soal jawab. Jadi di soal jawab. Wa tasahaltu fi ibaratiha tashilan litullab. Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam soal jawab ini akan disederhanakan supaya memudahkan para pembaca, memudahkan para pendengar, memudahkan para jemaah untuk memahaminya. Karena memang ilmu tauhid, Bapak-bapak, agak sulit. Ya, kitab-kitab ilmu tauhid itu agak sulit dipahami oleh masyarakat awam. Karena memang banyak menggunakan akal-akal yang tentu saja menggunakan kekuatan akal kita. Sebab dalam ilmu tauhid wajib berbeda dengan wajib dalam ilmu fikih. Namanya wajib akal, mustahil akal, jaiz akal. Jadi hukum dalam ilmu tauhid juga ada 3. Kalau hukum dalam ilmu fikih ada 5, bahkan lebih lagi. Kalau dalam ilmu fikih, dalam ilmu hukum, wajib itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Misalnya sholat itu wajib, nah itu wajib yang dimaksud dalam ilmu fikih. Tapi wajib dalam ilmu tauhid beda. Nah, gitu. Wajib dalam ilmu tauhid adalah sesuai dengan akal kita. Akal kita menerima bahwa Allah itu wajib ada. Kalau kita tidak menerima Tuhan itu, akal kita tidak menerima bahwa Tuhan itu ada, maka berdosa kita. Nah, itu namanya wajib menurut ilmu tauhid. Jadi wajib akal kita menerima keberadaan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, macam orang komunis, ateis, tidak bertuhan. Kalau tidak ada Tuhan, nah mustahil akal kita menerima kalau Tuhan tidak ada. Gitu. Mustahil. Mustahil itu apa? Sesuatu yang tidak mungkin. Masa alam terjadi dengan sendirinya, gunung, bulan, bintang
jadi dengan sendirinya, mustahil. Dia mesti ada yang menciptakannya. Kemudian ada lagi hukum jaiz. Jaiz itu boleh ada, boleh tidak. Contohnya hujan. Kita pikir gelap, hujan, tahu-tahu udah hujan. Kemudian hari terang, ya kan? Ada matahari, kita pikir tidak bakal hujan. Tahu-tahu hujan. Itu jaiz menurut akal kita. Boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Wa tastamilu ala arba'i masail. Jadi di dalam muqaddimah ini, di dalam kitab ini adalah mengandung 4 masalah. Kemudian soalnya, ma ma'nal aqidatil islamiyyati, apa makna daripada akidah Islamiyah. Jadi kalau orang tanya akidah Islamiyah, akidah itu berasal dari akar kata aqoda. Aqoda yaqidu, ini artinya ikatan. Ibarat sapi diikat, sapi itu, sehingga sapi itu tidak bisa lepas masuk ke kebun orang lain. Jadi diikat. Nah, ikatan itu namanya aqoda, yaqidu, diikat. Nah, keyakinan kita itu diikat oleh keyakinan terhadap satu Tuhan. Nah, itu akar dari akidah. Diikat dengan satu keyakinan. Itu dari segi bahasa. Sementara dari segi istilah, jawaban daripada Syekh Ibrahim, al-aqidatul islamiyatu hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islami ay yajzimuna bi sihhatiha. Bahwa yang namanya akidah Islamiyah itu adalah perkara-perkara yang diyakini oleh orang Islam. Perkara-perkara yang diyakini oleh orang-orang Islam. Kemudian keyakinan itu harus dikuatkan. Harus dikuatkan dengan kebenaran-kebenarannya. Ini akidah Islamnya. Jadi sesuatu yang kita yakini itu harus kita kuatkan lagi dengan kebenarannya. Harus dibuktikan kebenarannya, bukan hanya sekedar yakin. Percaya tak dengan Tuhan? Percaya. Tapi buktinya tak ada. Gitu. Macam kita bapak-bapak ni. Tentu kalau ditanya dengan bapak-bapak, percaya tak dengan Al-Quran itu 100% itu adalah merupakan kalamullah? Percaya kan? Tentu jawabannya percaya. Nah, kepercayaan kita kepada Al-Quran bahwa dia adalah kalamullah harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan keyakinan kita bahwa Al-Quran itu memang benar-benar kalamullah adalah dengan melaksanakannya. Apapun isi Al-Quran itu harus dilaksanakan untuk pembuktian bahwa kita itu benar-benar yakin. Maka itu dalam Quran itu Pak harus yakin gitu. Misalnya dalam Quran itu ada wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah merupakan jalan daripada setan. Dan itu adalah perbuatan fasik. Gitu. Kita yakin itu. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, perjudian-perjudian, wal ansab,
penyembahan-penyembahan kepada Tuhan-Tuhan, berhala-berhala. Rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan. Gitu. Dan kita yakin, ya memang dibuktikan dengan tidak melakukan itu. Dan perintahnya harus mesti kita yakini pula. Apa perintahnya? Aqimus sholat wa atuz zakat, laksanakan sholat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ini perintah, kita pun laksanakan. Itu kalau kita yakin 100% apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian dalam Quran masih banyak ayat yang lain. Contohnya Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan itu 1, 2, 3 dan 4. Itu perintah Tuhan, nikahi perempuan itu sampai 4. Ini harus yakin kita surat itu. Kira-kira yakin Pak, nikahi perempuan sampai 4. Jadi kalau baru siko Cuma kalau tanya dengan ibu, yakin tak Al-Quran itu 100%? Percaya Pak. Baca kan ayat itu, agak lupa kita nih Pak. Ayo.